Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa jumpa dengan Anda pada malam hari ini. Saya berharap Anda dalam keadaan baik-baik saja. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik Life that pleases God. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini untuk kesempatan yang ada. Hamba berdoa untuk pemberitaan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati. Urapi setiap pendengar Maestro, Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, urapi mereka, supaya setiap firman yang hamba-Mu paparkan boleh menjadi berkat, inspirasi dan membawa transformasi kehidupan dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-Mu juga ya Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan dengan jelas, sistematis dan lengkap. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari, Paulus menulis kitab ini pada saat ia berada di kota Korintus. Yang melatar belakangi ia menulis surat ini kepada orang-orang percaya di kota Roma adalah karena orang-orang percaya di sana masih hidup secara duniawi. Memang mereka adalah orang Kristen, tetapi orang Kristen bekas kafir. Mereka menjadi pengikut Yesus, tetapi mereka belum membuang cara berpikir orang kafir atau pola berpikir secara duniawi. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihati dan menegaskan pentingnya perubahan pikiran mereka yang duniawi itu. Cara pandang duniawi harus dibuang. Menurut teks ini, pikiran orang percaya harus dibarui, bukan dihilangkan. Dan yang membarui pikiran orang percaya adalah kuasa Roh Allah melalui penyerahan hidup kepada Tuhan. Dengan demikian, mereka akan mampu memahami dan membedahkan kehendak Allah. Hal ini serupa dengan Efesus 1 ayat yang ke-18, di mana Rasul Paulus berdoa dengan bunyinya seperti ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ibu bapak, hal ini menjelaskan dua hal. Yang pertama, bahwa kalau belum dibaharui maka pikiran orang percaya tidak sanggup membedahkan kehendak Allah. Yang kedua, orang percaya yang menyerahkan tubuhnya kepada Tuhan, yang pikirannya dibaharui, akan dapat mengerti kehendak Allah. Orang Kristen yang sungguh-sungguh akan memiliki akal atau pikiran yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga ia mampu membedakan kehendak Allah dengan kehendaknya sendiri. Saudara-saudari, ada 3 kehendak Allah berdasarkan Roma 12 ayat yang kedua, yakni apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan jelaskan ini secara lengkap. Yang pertama, apa yang baik. Ibu bapak, apa yang baik belum tentu benar. Sebagai contoh, orang yang berbohong demi kebaikan. Di mata manusia mungkin itu hal baik. Apa yang diinginkan tidak selalu betul-betul baik. Kadang hanya kelihatannya baik, tetapi sebenarnya itu jahat. Dan di mata Tuhan, hal itu tidaklah baik atau dosa. Mengapa? Karena begini ibu bapak. Kebohongan yang tersembunyi di balik kebaikan atau kebohongan yang bertopengkan kebaikan itu merupakan dosa. Keduanya adalah hal yang berbeda. Kebaikan adalah kebaikan, kebohongan adalah kebohongan. Jadi, kebaikan dan kebohongan tidak bisa dikompromikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagaimana terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan, demikian juga kebaikan tidak bisa bersatu dengan kebohongan atau kejahatan. Apa yang baik menurut manusia sering tidak lebih daripada menikmati kesenangan lebih daripada dosa. Hal ini dapat kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-25.
Dengan begitu, apa yang baik bagi manusia belum tentu benar. Tetapi sesuatu yang benar sudah tentu baik adanya, Ibu Bapak. Pikiran yang baik dan benar akan mendahului hasil-hasil yang baik. Pemikir yang baik harus dapat menjawab pikiran yang buruk. Ibu Bapak, menurut Norman Geisler, sesuatu bersifat baik bukan hanya karena Allah mengendakinya, melainkan sebaliknya Tuhan mengendaki sesuatu karena sesuatu itu baik. Dan sesuatu itu baik karena sesuai dengan sifat baik Tuhan yang tidak mungkin berubah. Kehendak Tuhan juga tidak bersifat sewenang-wenang. Dia juga tidak tunduk kepada sesuatu di luar dirinya, atau tidak ada sesuatu di luar diri Tuhan yang lebih tinggi atau lebih besar daripada dirinya. Kehendak Allah hanya tunduk pada hakikatnya dirinya sendiri, yaitu karakter Allah yang kudus, serta kasih-Nya yang tak berubah. Ibu Bapak, untuk itu, melakukan hal yang benar saja tidaklah cukup. Allah tak hanya menginginkan manusia untuk melakukan hal yang benar, tetapi juga melakukannya dengan alasan-alasan yang benar. Ibu Bapak, dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha baik, sekaligus Dia adalah kebenaran. Hal ini dapat kita lihat di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima, Amsal 12 ayat yang ke-28, dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya Yesus menghendaki agar setiap pengikutnya melakukan apa yang baik dan benar dalam kehidupannya setiap hari berdasarkan kebenaran firman-Nya. Hal itu bisa kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Hal yang kedua adalah berkenan kepada Allah. Ibu Bapak, intelektual atau paradigma manusia harus dibangun secara kontinuitas berdasarkan kebenaran Allah, bukan berdasarkan gaya hidup atau pola hidup duniawi, sehingga kehidupan para pengikut Yesus menjadi berkenan kepadanya. Apabila tidak demikian, maka hidup manusia akan bertentangan dengan kehendak-Nya. Hal ini jelas diutarakan oleh Rasul Paulus di Roma 8 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada kalanya orang Kristen yang membangun kehidupannya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan kebenaran. Perlu diketahui bahwa pengalaman memang perlu dalam kehidupan ini. Pengalaman dapat menolong kita dalam batas-batas tertentu, namun pengalaman bukanlah segalanya. Pengalaman juga bukan sebagai standar atau penentu kehidupan manusia. Tetapi yang jelas, Alkitab adalah kebenaran yang pasti dan tetap, dan menjadi prinsip hidup dan nilai-nilai yang esensial bagi setiap manusia. Alkitab adalah kebenaran, menjadi ukuran dan standar mutlak dan penentu kehidupan manusia. Hal ini bisa dapat kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dengan demikian, firman Allah membungkam para penganut aliran sofistik yang menyatakan kebenaran menjadi sesuatu yang relatif. Mereka tidak menerima kebenaran yang tetap dan definitif. Padahal yang jelas dan pasti bahwa Alkitab adalah kebenaran yang absolut dan tetap, dan menjadi pedoman atau sebagai petunjuk bagi kehidupan seluruh umat manusia. Ibu Bapak, menurut Agustinus, teolog hebat, mengatakan seperti ini, dalam gagasan ilahi terdapat kebenaran-kebenaran yang mutlak dan tak terubahkan. Rasio ilahi itu menerangi rasio insani. Allah adalah guru batinia yang bertempat tinggal dalam batin kita dan menerangi roh manusia dengan kebenarannya. Ibu Bapak, di dalam buku Segala Kebenaran Allah menulis demikian. Kalau kita memiliki pengalaman yang langsung dengan Allah, apalagi yang kita perlukan? Dalam hal moralitas, kita juga belajar dari pengalaman. Demikian juga dalam hubungan sosial dan banyak karya seni dan kerajinan tangan. Bukankah pengalaman yang paling kita butuhkan?
Dr. Arthur Holmes menjelaskan bahwa pengalaman itu tentu saja penting dan memperkaya kita, Ibu Bapak. Tetapi ia bukanlah hal yang terutama dalam kehidupan dan agama. Pengalaman dapat timbul dari hipnotis dan fantasi. Pengalaman yang rohani dapat dikarenakan oleh karena halusinogen. Pengalaman moral seringkali mengajarkan kita terlalu sedikit dan sering terlambat. Apa yang paling menentukan bukan pengalaman, tetapi kebenaran, Ibu Bapak. Kebenaran mengenai Allah dan hubungan kita dengannya itu jauh lebih penting daripada perasaan yang muncul dari pengalaman agama. Dan kebenaran mengenai apa yang benar dan salah secara moral itu lebih mendasar dari merasa benar mengenai hal itu atau belajar dari pengalaman pahit. Kebenaran tidak dapat berubah, pengalaman bisa berubah, saudara-saudari. Kebenaran bersifat universal dan normatif. Tidak demikian halnya dengan pengalaman. Pengalaman bukan abstrak dingin yang harus kita takuti, tetapi memiliki dimensi personal yang memikat dan memuaskan kita. Kebenaran adalah apa yang betul-betul penting, yaitu sebagai pemberi kata akhir. Karena pada akhirnya, kebenaranlah yang akan menghakimi apa yang kita lakukan dan kita alami. Itulah sebabnya, Ibu Bapak, kita harus menyelaraskan pengalaman kita kepada kebenaran. Dan bukannya kebenaran yang disesuaikan dengan pengalaman kita yang berubah-ubah. Kita harus mengenal kebenaran supaya menjadi merdeka. Ibu Bapak, hal itu selaras dengan pernyataan Rasul Yohanes di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32 yang menyatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Dengan demikian, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu bisa dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-35. Hal yang ketiga, yang sempurna. Yang dimaksud Rasul Paulus dengan kata sempurna bukanlah sesuatu yang instan atau hidup orang Kristen langsung menjadi sempurna tanpa dosa di planet ini. Bukan begitu, Ibu Bapak. Sebab secara realita dan fakta hingga hari ini orang-orang Kristen masih bisa melakukan kekeliruan dalam perjalanan hidupnya. Tetapi tidak harus hidup dalam kesalahan ataupun lumpur dosa. Oleh karena itu, Paulus meminta orang percaya untuk terus insaf diri dan mengubah cara berpikirnya. Mengapa, Ibu Bapak? Karena begini, dengan mengubah pola pandang, perspektif kita setiap hari berdasarkan firman Allah akan berdampak pada perubahan sikap dan perilaku hidup manusia, sehingga menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini bisa dapat kita bandingkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-10, kemudian Roma 13 ayat yang ke-12, dan Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Ibu Bapak, pembaruan intelektual dan transformasi mindset manusia merupakan suatu proses waktu yang panjang dan terjadi secara bertahap. Hal ini tidak langsung mendadak jadi sempurna. Tidak demikian. Kesempurnaan bukanlah hal yang instan seperti kopi atau mie instan, Ibu Bapak. Namun merupakan sebuah proses kehidupan sepanjang hayat. Karena itu, apabila kita berserah diri setiap hari kepadanya, maka makin hari makin lebih baik mindset dan pola pikir kita secara berkesinambungan. Karena ada intervensi Roh Kudus, pribadi Allah yang sempurna itu di dalam diri orang percaya. Ibu Bapak, Allah adalah sempurna, maka Ia tidak dapat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Ia tetap tidak berubah untuk selama-lamanya. Ia tak berubah dalam hakikatnya. Hal ini bisa dapat kita lihat di dalam kitab Bilangan 23 ayat yang ke-19 yang mencatat demikian. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak dapat mengubah pikirannya, Ibu Bapak. Alkitab menjelaskan bahwa karena manusia telah menjadi begitu jahat sebelum peristiwa air bah, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Ini bisa dapat kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6. Dan Allah juga menyesal bahwa Ia telah menjadikan Saul sebagai raja.
Hal ini bisa dapat kita lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11. Tetapi ibu bapak, suatu studi yang cermat tentang bagian-bagian Alkitab seperti itu menyatakan bahwa manusia telah berpaling dari Allah dalam pemberontakannya yang penuh dengan dosa. Allah tidak berubah dalam hakikatnya yang konsisten dengan sifatnya yang tak berubah. Allah menghakimi dosa manusia. Perubahan yang sebenarnya adalah pada diri manusia, bukan dalam diri Allah. Dalam hal ini menimbulkan suatu perubahan dalam cara Allah memberikan respon terhadap manusia. Ibu bapak, Allah tidak dapat berubah karena Dia adalah pribadi yang sempurna. Nah, ibu bapak, pertobatan merupakan suatu peralihan dari setiap pikiran kita, kata-kata, perbuatan, dan kebiasaan yang diketahui sebagai sesuatu yang salah. Tidak cukup hanya merasa terpukul, menyesal, atau membuat segala macam maaf kepada Tuhan, saudara-saudari. Secara fundamental, pertobatan itu bukanlah masalah emosi ataupun perkataan, tetapi itu merupakan suatu perubahan pikiran dari dalam dan sikap dari dalam terhadap dosa yang mengarah pada perubahan perilaku hidup manusia. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan wajib menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sebagaimana Yesus telah menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai korban persembahan yang hidup demi kebaikan Anda dan saya, maka para pengikut Yesus pun wajib menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ibu bapak, penyerahan hidup secara total kepadanya atau kepada Yesus akan menghasilkan pemburuan intelektual, pemburuan pola pikir yang serasi atau selaras dengan kehendak Allah. Itu terjadi karena kebaikan Tuhan melalui karya Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Ibu bapak, selama kita hidup di planet ini, kita diperhadapkan dengan realita dan fakta tentang dua kutub atau polarisasi, yaitu pikiran-pikiran kebaikan dan kebenaran dengan pikiran-pikiran jahat atau perspektif kegelapan. Oleh sebab itu, kekristenan tidak bisa berkompromi atau kekristenan tidak boleh berkompromi dengan pandangan dunia yang jahat ini. Melainkan setiap hari kita harus menyerahkan pikiran kita, akal kita, nalar kita, rasio kita, intelektual kita, atau seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Dengan demikian, orang percaya akan memiliki pandangan kebaikan dan kebenaran sesuai firman-Nya, supaya dapat melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna, ibu bapak. Ada beberapa pertanyaan untuk refleksi dan penerapan. Pertama, menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan akal budi? Yang kedua, mengapa akal atau intelektual manusia harus diperbarui dan ditransformasi oleh Roh Kudus setiap hari? Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Yang ketiga, menurut Anda, mengapa orang Kristen harus mampu membedakan kehendak Tuhan dengan kehendaknya sendiri? Yang keempat, bagaimana caranya agar orang Kristen dapat hidup berkenan kepada Tuhan? Yang kelima, sudahkah Anda membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya? Apabila sudah, apakah buktinya? Kalau belum, mengapa demikian? Amin, ibu bapak. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Saya berdoa biarlah firman yang sudah hamba-Mu paparkan, Tuhan berkati, sehingga Sobat Maestro yang mendengarkannya diberkati. Mereka boleh mendapatkan inspirasi dan pencerahan oleh karena firman Tuhan. Saya berdoa bagi mereka dalam segala pergumulan persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, supaya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Saya berdoa supaya karya Roh Kudus terus menyertai mereka dan melakukan perubahan-perubahan, melakukan perubahan transformasi, revolusi kehidupan, dan melakukan transformasi kehidupan yang berarti di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa Engkau memberkati seluruh pekerjaan, usaha mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan,
Tuhan Yesus memberkati dan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Saya berdoa buat Kota Bandung dan Jawa Barat. Tuhan berkati, Tuhan memberikan perlindungan supaya semua orang yang menghadapi pergumulan, tantangan yang berat terkait dengan virus corona hari-hari ini. Saya berdoa supaya mereka yang sakit Tuhan menolong. Tuhan berkati para dokter yang merawat mereka, para medis yang merawat mereka. Tuhan berkati, sembuhkan mereka, berkati obat yang mereka pakai supaya mereka boleh beroleh kesembuhan. Saya berdoa juga supaya Tuhan, semua orang-orang yang ada di Kota Bandung, yang ada di Jawa Barat, supaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan perlindungan, dijauhkan kiranya dari sakit dan bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Suara Inspirasi bersama Pendeta Hendrik Sine MTH. Apabila Anda diberkati melalui program ini dan ingin mendukung program Suara Inspirasi ini, Anda dapat sampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0724 580793. Sekali lagi 0724 580793. Sampai jumpa pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.